Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau mulai ibadah kita sekolah minggu. Kita akan mengucap syukur pada Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk ibadah kita. Mari kita akan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Katakan sekali lagi syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Mari kita akan lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa untuk ibadah kita. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami boleh beribadah. Dan sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami hanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Haleluya, amin. Halo semuanya, sehat tentunya bukan? Sukacita Tuhan sudah berikan ke kita. Dan hari ini kita mau buktikan bahwa sukacita kita memang benar-benar untuk Tuhan. Dia Tuhan yang sudah memberikan kesehatan dan kekuatan yang baru. Mari kita naikkan pujian. Oh sukacitaku sejak aku bertemu dengan Yesus. Oh sukacitaku, para pam-pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh
bahkan mati bagiku. Sukacitaku penuh, sukacitaku kini penuh. Katakan padanya ku berserah, padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Para pamba, oh sukacitaku, pakai gerakannya semuanya. Oh sukacitaku, para pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, para pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, Juru Selamatku, sumber kehidupanku. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, sumber kehidupanku. Para pampa. Kalau kita mau berdampak dan berbuah lebat, maka kita harus ada dalam pohon itu, pada pokok itu. Siapakah pokok kita? Yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita sama-sama katakan, Yesus engkaulah pokoknya, kami adalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah
kita akan mengembalikan persembahan kita untuk pekerjaan tangan Tuhan melalui gereja di mana kita beribadah. Persembahan adik-adik bisa dititipkan ke orang tua supaya bisa dibawa saat orang tua kalian beribadah. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh memuji mempermuliakan nama Tuhan, dan saat ini kami rindu mengembalikan korban syukur kami melalui persembahan yang ada di tangan kami. Mari Tuhan Yesus, Engkau menyucikan, Engkau menguduskan persembahan kami, dan Engkau juga yang akan memberkati orang tua kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kalau tadi kita sudah memuji nama Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, Dia Yesus telah mati bagi kita. Halo, shalom adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, khususnya adik-adik kelas besar. Senang sekali Om Fama boleh berjumpa dengan kalian yang ada di rumah. Walaupun masih ibadah online, tapi Om Fama percaya bahwa walaupun ibadah online, kita tetap akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Oke, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa dulu yuk. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Kalau Tuhan boleh mengizinkan kembali untuk kami boleh mendengarkan bagian firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong persiapkan hati kami yang ada di rumah pada saat ini, supaya ketika firman Tuhan disampaikan, kami boleh mengerti dengan kepintaran yang Tuhan berikan. Berkati Om Fama yang menjelaskannya, supaya Om Fama juga bisa menjelaskannya dengan penuh
kepintaran, hikmat yang daripada Tuhan untuk memberkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan membacakan dulu firman Tuhannya. Natsnya cukup panjang, jadi Om Fama akan bacakan ayat firmannya. Itu terambil di dalam Lukas ya. Lukas pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Wah, luar biasa ya. "Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ini adalah cerita kisah nyata yang pernah terjadi ribuan tahun yang lalu. Diceritakan seorang perwira. Wah, kalau perwira itu berarti dia seorang tentara yang gagah perkasa. Seperti Om Fama ini. Waduh ya, gagah. Ya, dia bukan hanya seorang tentara, tapi dia adalah seorang perwira. Rupanya dia adalah kepala prajurit. Dia adalah seorang komandan prajurit. Jadi dia membawahi beberapa ratus ya kelompok-kelompok prajurit. Jadi berarti perwira ini adalah orang yang sangat penting, orang yang sangat dihargai, orang yang sangat dihormati oleh banyak orang. Tetapi satu saat ya hambanya yang sangat dikasihinya, yang sangat disayanginya itu jatuh sakit. Sakitnya apa? Adik-adik, kalau adik-adik baca di dalam Injil Matius itu dikatakan sakitnya adalah lumpuh dan hampir mati. Dia mungkin mencoba mencari bagaimana supaya hamba yang dikasihinya ini boleh sembuh karena dia mengasihi hambanya itu. Tetapi tidak ada satupun orang yang bisa menyembuhkannya. Dia datang ke tabib mungkin, dia kemudian datang atau meramu obat-obatan dan segala macamnya, tetapi tidak berhasil. Sehingga dia merasa sedih dan dia ketakutan hamba yang dia sayangi itu bisa mati. Nah, satu saat dia mendengar Yesus dan murid-muridnya datang ke Kapernaum. Waduh, ya, Yesus datang ke Kapernaum dan dia mendengar. Kemudian setelah dia mendengar, dia kemudian memanggil utusannya. Ya, dia panggil utusannya supaya berkata kepada tua-tua Yahudi, "Tolong sampaikan kepada Yesus, datang kepada Yesus sekarang juga, pergi sekarang juga. Supaya Yesus itu yang aku dengar datang ke Kapernaum, itu bisa datang supaya bisa menyembuhkan hambaku yang sedang sakit keras ini. Tolong sampaikan secepatnya." Waduh, namanya perwira ya. Kalau dia suruh orang untuk pergi, pasti orang itu akan pergi. Kenapa? Karena dia sangat dihormati dan sangat didengar. Setiap perkataannya pasti orang akan mendengarkannya. Akhirnya utusan itu pergi menyampaikan kepada tua-tua, dan tua-tua itu menyampaikan kepada Yesus. Orang itu, tua-tua itu datang kepada Yesus dan berkata, "Yesus, tolong." "Hah? Siapa yang harus aku tolong?" kata Yesus.
Aku punya seorang yang kukenal, seorang perwira di Kapernaum ini. Dia punya seorang hamba yang dikasihinya, tengah sakit keras dan hampir mati dan tidak ada yang dapat menolong lagi. Yesus tolong. Kata Yesus, kenapa aku harus menolongnya? Yesus, kata tua Yahudi itu, engkau perlu menolongnya karena dia itu sangat baik sekali. Baiknya seperti apa, kata Yesus? Dia itu sering menolong orang-orang Yahudi. Bahkan rumah ibadat, ya, itu dia yang membangunnya. Dia banyak memberikan sumbangan, dia banyak memberikan pertolongan, ya, buat pembangunan rumah ibadat, sehingga orang Yahudi sangat menyukai dia dan dia banyak berkorban memberikan bantuan, ya, untuk orang-orang Yahudi. Wah, kata Yesus, orang ini layak untuk ditolong. Oleh karena itu Yesus berkata, ayo, mari kita sama-sama pergi ke sana. Akhirnya mereka pergi menuju ke rumah perwira ini. Tapi setelah Yesus hampir sampai di rumah perwira ini langsung berkata kepada utusannya, hei, cepat pergi. Yesus mau sampai ke sini. Tapi tolong sampaikan kepada Yesus, jangan lagi dia harus datang ke tempat ini. Tinggal ngomong saja, tinggal sampaikan satu patah kata saja. Saya percaya perkataan Yesus itu sanggup untuk menyembuhkan, sanggup untuk menolong hambaku yang sedang sakit ini. Cepat pergi utusanku, cepat sampaikan kepada Yesus. Sebelum Yesus datang ke sini, sampaikan kepadanya. Tinggal sampaikan saja sepatah kata saja, maka hamba ini pasti akan sembuh. Akhirnya utusan itu cepat-cepat pergi. Dia lari. Dan benar, Yesus hampir saja sampai ke rumah perwira ini. Dan sebelum sampai, utusan ini berkata lagi kepada Yesus, Yesus, dengarkan, perwira itu mengutus aku untuk berbicara kepadamu. Apa? Ada apa? Perwira itu berkata begini, dia sangat percaya, asalkan Tuhan Yesus berkata hambaku itu sembuh, maka hambaku itu akan sembuh. Dan dia mengatakan, Tuhan Yesus tidak harus capek-capek lagi datang ke rumah itu. Tidak usah, sebab dia berkata dirinya tidak layak untuk menerima Engkau Tuhan Yesus. Dirinya tidak layak untuk menyambut Engkau Tuhan Yesus. Makanya dia mengutus aku untuk menyampaikan, tolong Tuhan Yesus, tidak usah lagi datang ke rumah. Ngomong satu patah kata saja yang berkata, Engkau sudah sembuh, maka aku percaya hambaku itu sudah disembuhkan. Tuhan Yesus kira-kira sakit hati nggak dengan perwira ini? Kalau kalian dikatakan seperti itu, misalnya tuh sudah jauh-jauh, misalnya ini kan kita di Semarang ya, misalnya dari Salatiga, ya, ada utusan datang ke kita, minta tolong supaya datang ke Semarang mendoakan seseorang. Kalau kita sudah jauh-jauh, pagi-pagi sudah datang dari Salatiga dan sudah hampir sampai ke rumah kita di Semarang, tiba-tiba orang itu bilang, hei, tolong sampaikan kepada misalnya Om Fama, kepada Om Fama itu, supaya dia ndak usah lagi datang ke rumah, ya, tinggal ngomong saja sembuh, maka orang sakit yang di rumahku ini akan sembuh. Waduh, kalau mau jujur, bagaimana coba perasaan Om Fama yang sudah jauh-jauh datang, pagi-pagi datang ke Semarang, tiba-tiba seperti ditolak oleh orang yang mau didoakan itu. Wah, biasanya hati kita akan, kenapa sih orang ini tiba-tiba kok punya keputusan itu? Kenapa orang ini kok tiba-tiba ya menolak saya datang ke rumah? Padahal ini sudah mau sampai di rumah, tapi kok tiba-tiba dia menghalangi saya datang ke rumah? Wah, kalau kita atau manusia mungkin akan seperti itu. Tetapi luar biasa loh Yesus. Yesus tidak tersinggung, ya. Dia tidak tersinggung dengan perkataan utusan daripada perwira itu, ya. Justru Yesus berkata sambil dia terheran-heran, wah, iman sebesar ini tidak pernah saya dapatkan sekalipun di antara orang Israel. Wow, ya. Ini adalah pujian satu-satunya yang Tuhan berikan kepada seorang yang bukan dari orang Israel. Orang Israel yang istilahnya menganggap orang di luar Israel itu kafir atau orang yang
tidak percaya kepada Allah. Yesus memuji iman perwira ini. Ya, Yesus tidak tersinggung. Justru sebaliknya, dia sangat terheran-heran dan kagum dan memuji iman seorang perwira di Kapernaum ini. Setelah Yesus mendengarkan apa yang disampaikan utusan perwira itu, Yesus berkata, "Baiklah, aku tidak akan datang ke rumah itu, tetapi apa yang dipercayai, yang diimani oleh perwira itu, maka itu akan terjadi bagi dia." Wah! Akhirnya Yesus tidak jadi datang ke rumah, dan utusan itu dan tua-tua Yahudi kemudian pulang kembali, ya, menemui perwira yang sedang menunggu di rumah. Waduh! Ketika datang, mereka terkejut. Oh! Wow! 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 Waduh! Terkejut, kenapa? Rupanya hamba yang sakit keras tadi, yang hampir mati, yang sudah lumpuh, yang tidak ada harapan tadi, tiba-tiba dia sudah duduk, bahkan dia sudah berjalan, dia sudah bersukacita, dia sudah mengalami mukjizat Tuhan. Dia sudah sembuh, dia tidak sakit lagi. Wow, luar biasa. Katakan wow, 1, 2, 3. Wow, siapa yang wow? Tuhan Yesus. Wah, hebat ya. Hanya dengan perkataan saja, Yesus tidak usah harus datang ke rumah, kemudian dia tumpangkan tangan, doakan, tidak usah. Tetapi dimanapun dia, hanya dengan perkataannya saja, orang yang sakit itu bisa disembuhkan. Ini luar biasa. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dari kisah ini apa yang bisa kita dapatkan? Pertama dulu, dari perwira di Kapernaum itu. Perwira di Kapernaum itu, kenapa dia bisa melihat dan mengalami mukjizat? Karena yang pertama, dia itu sungguh-sungguh memiliki hati yang mengasihi. Kenapa kita bisa tahu? Buktinya adalah ketika dia mau membantu pembangunan rumah ibadat, ya, dia banyak mengeluarkan uangnya supaya rumah ibadat orang-orang Yahudi itu untuk menyembah Allah itu bisa terbangun dengan baik. Dia banyak memberikan bantuan kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Allah. Padahal dia sendiri bukan orang Yahudi, dia adalah orang Roma yang sebenarnya tidak percaya kepada Allah. Tapi karena dia sudah mendengar bahwa ada yang namanya Yesus yang berkuasa, yang ajaib, sehingga dia mulai percaya dan sering membantu orang-orang Yahudi yang percaya kepada Allah. Dia punya hati yang sungguh-sungguh, ya. Yesus bisa menilai bahwa hatinya itu hati yang bermurah hati, yang sering menolong orang. Sehingga mujizat itu bisa terjadi di dalam kehidupannya. Yang kedua, perwira ini punya hati yang rendah hati, tidak sombong. Bayangkan, kalau orang punya jabatan, apalagi dia seorang komandan prajurit, seringkali orang itu akan sombong, akan semau-maunya saja, ya, akan menunjukkan kekuasaannya, ya, bahkan orang harus menghormati dia, harus menghargai dia. Tapi perwira di Kapernaum ini tidak melakukan hal itu. Dia berkata, "Aku tidak layak engkau datang ke rumahku, Yesus, tidak layak. Siapakah aku ini menerima seorang yang agung? Gak usah kamu datang ke rumahku, Yesus, karena aku tidak layak." Dia sangat rendah hati sekali. Dia merasa dirinya mungkin terlalu berdosa, sehingga dia berpikir, wah, Yesus yang suci harus datang ke rumah orang berdosa, sepertinya tidak layak. Ini menunjukkan perwira ini memiliki hati yang sangat rendah hati, yang benar-benar dinilai dan dipuji oleh Tuhan Yesus. Kemudian yang berikutnya, yang tidak kalah pentingnya, kenapa mujizat bisa terjadi kepada perwira di Kapernaum ini? Karena dia punya iman. Dia percaya bahwa Yesus sanggup untuk melakukan mujizat apapun. Bahkan hanya dengan perkataan saja, dia percaya bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan hambanya. Ini luar biasa, adik-adik. Ya, ada orang yang tidak mudah percaya kepada orang lain. Dia harus melihat bukti dulu, baru bisa percaya. Tetapi perwira di Kapernaum ini, sebelum dia melihat,
dia beriman, dia percaya dulu bahwa Yesus yang ajaib itu sanggup untuk menolong, bahkan menyembuhkan hambanya yang sedang sakit keras. Dan dengan iman itu, maka hambanya yang sakit keras itu dapat disembuhkan. Wah, tepuk tangan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, adik-adik. Ya, tepuk tangan juga buat siapa? Buat perwira di Kapernaum itu. Dia menunjukkan contoh dan teladan yang baik buat kita. Nah, hari-hari ini, apa yang kita pelajari dari cerita ini? Ya, kita harus punya hati yang rendah hati. Hati yang murah hati. Kemudian, jangan lupa, kita harus punya iman percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita punya ketiga hal ini dalam hidup kita pasti akan bisa melihat mujizat Tuhan terjadi. Apapun kondisi adik-adik hari ini, mungkin sedang bosan, mungkin sedang sakit, atau orang tua kalian sedang sakit, atau siapapun sedang sakit, atau mungkin mengalami pergumulan apapun. Ingat bahwa kita punya Tuhan Yesus. Seperti seorang perwira di Kapernaum, dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan Yesus. Kemudian dia beriman kepada Tuhan Yesus, maka mujizat bisa terjadi dalam kehidupannya. Jadi yuk, mari kita rendah hati, mari kita memiliki iman kepada Yesus, supaya kuasa Tuhan Yesus bisa dinyatakan kepada setiap kita. Oke, hari ini sebelum kita menutup firman Tuhan, cerita hari ini, Om Fama akan menyampaikan ayat hafalan buat kita. Ya, ingat ya, nanti dihafalkan di rumah. Di dalam Mazmur 107 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Sekali lagi ya, Mazmur 107 ayat 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ya, demikian cerita firman Tuhan adik-adik kelas besar. Kiranya Tuhan memberkati kalian, dan melalui firman ini kalian semakin mencintai Yesus dan mengutamakan dan percaya akan Dia, sehingga kuasa Tuhan boleh dinyatakan atas setiap kalian yang ada di rumah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk siang hari ini. Kami telah mendengarkan firman bercerita tentang perjumpaan Yesus dengan seorang perwira di Kapernaum. Dengan imannya, dengan kerendahan hatinya, dengan kemurahan hatinya, itu menggerakkan hati Yesus untuk dapat melakukan mujizat, sehingga hambanya yang sakit keras, yang seharusnya meninggal, hanya dengan perkataan Yesus saja, maka hamba itu sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Terima kasih, kami percaya dan kami mau belajar Tuhan dari apa yang kami dengarkan pada siang hari ini, supaya kami boleh memiliki kerendahan hati, memiliki kemurahan hati, kami boleh memiliki iman untuk kami bisa melihat perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi biarlah firman Tuhan melalui Roh Kudus boleh terus berbicara di dalam setiap kehidupan anak-anak. Terpujilah nama-Mu Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita siang hari ini telah selesai. Dan jangan lupa besok minggu depan tetap pada waktu dan channel yang sama. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.